Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya mau membawakan satu tema, yaitu waspadai pergaulanmu. Saya mau awali dengan satu pengalaman. Jadi dulu waktu zamannya saya masih remaja, saya itu ikut satu camp pelatihan. Namanya pelatihan penuai muda. Isinya adalah, karena itu angkatan pertama, isinya adalah anak-anak pendeta. Jadi anak-anak pendeta, anak-anak gembala sidang, pokoknya anak-anak hamba Tuhan. Kita dibagi beberapa kelompok, dan akhirnya waktu pas sesi itu ada sesi kan cerita dulu nih gitu. Jadi ada satu sesi. Terus kita saling cerita gitu tentang hidup kita, tentang dosa kita. Karena hari itu sesinya itu ngomongin soal pelepasan gitu ya. Jadi soal rilis gitu, soal pengakuan, soal belajar confession gitu ya, soal belajar confession. Jadi kita ngomong satu dengan yang lain cerita ada. Waktu pas saya dengar itu, saya kaget juga ya. Wow, ternyata ya namanya, walaupun ini kan kita manusia gitu ya, adalah maksudnya kadang-kadang suka yang nakal juga atau gimana. Tapi waktu pas saya dengar, ya ampun, maksudnya pengalaman saya itu nggak ada seujung kukunya mereka gitu, teman-teman satu kelompok saya nggak tahu kalau kelompok yang lain, tapi satu kelompok saya, waktu saya dengar mereka, ya ampun, ini anak hamba Tuhan loh gitu, ini anak ada yang anak gembala sidang gitu. Dan wow, saya bilang, saya kaget juga nggak dengar apa yang mereka ceritakan gitu. Jadi ternyata yang menyebabkan mereka begitu apa, Bapak Ibu Saudara? Pergaulan. Mereka dididik dari dalam rumah pun mereka sudah mengerti kebenaran. Dan tidak jarang dari mereka itu sudah melayani gitu. Mereka sudah membawakan firman Tuhan juga gitu. Ada yang kayak begitu, ada juga yang enggak ya maksudnya. Tapi sebagian besar mereka sudah melayani juga, dan mereka sudah tahu kebenaran itu. Tetapi ternyata pergaulan itu cukup mempengaruhi hidup mereka. Walaupun memang basicnya itu di rumah itu harus kuat gitu ya. Supaya kalau di rumah kuat, maka waktu kita bergaul, mungkin bergaul itu bisa membuat kita nggak gampang kepengaruh. Tapi kembali lagi, di rumah sudah diajarkan, tapi kalau kita memutuskan untuk ikut pergaulan itu, maka sulit. Nah, sama seperti firman Tuhan yang pernah dibawakan oleh Bapak Gembala, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, mengatakan seperti ini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Paulus mengatakan di dalam Korintus ini bahwa jangan sesat. Orang-orang Korintus ini juga bukan orang-orang yang gak kenal soal kebenaran, tetapi mereka udah tahu. Mereka mungkin juga udah kayak yang teman-teman saya itu ya. Mereka mungkin udah melayani juga, mereka tahu. Tapi dikasih tahu nih, lu hati-hati gitu. Hati-hati dengan pergaulan yang bisa merusak kehidupan lu gitu. Jadi dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa orang bisa jatuh dalam pergaulan? Pertama, kadang-kadang suka sombong. Gak apa-apa lah, kita anak Tuhan, wah saya sudah ngerti kebenaran. Tapi kita yang suka mencemplungkan diri, kita udah tahu teman-teman kita itu hobinya ngedugem, hobinya ke klub. Terus kita dengan sombongnya, anak Tuhan udah ngerti kebenaran, udah ikutlah. Kita lupa, 1 kali mungkin kuat, 2 kali masih mending, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan berikutnya. Apa yang bisa terjadi sama hidup kita? Nyemplung, Bapak Ibu Saudara. Kita udah tahu itu God, tapi kita yang mencelupkan diri di sana. Itu lebih bahaya. Ada orang yang tidak sengaja ada di lingkungan itu dan akhirnya dia terpengaruh dengan kehidupan di sana. Tapi ada orang yang suka sengaja mencemplungkan diri di dalamnya. Itu yang bahaya. Makanya Paulus bilang, jangan sesat. Firman Tuhan mengatakan jangan sesat. Ingat, ini menjadi warning, waspadai pergaulan kita. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, gimana komunitas kita. Jangan kita sok-sokan. Kalau kita tahu itu yang gak baik, jangan ada di sana. Kalau kita tahu itu lobang, jangan kita yang menyemplungkan diri, tapi kita menjauh. Jangan paksa diri kita ada di sana.
Karena itu yang membuat tapi itu yang akan bisa membuat iman kita menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara. Terus kalau kita udah terlanjur ada di dalam sana, apa yang harus dilakukan? Balik, sadar kalau yang sering kali lagi diomongin sama Pak Gembala. Dan teman-teman beberapa waktu yang lalu sering banget bawain soal kesadaran, soal sadar. Waktu pas kita udah tahu itu salah, sadar, balik sama Tuhan. Balik kayak si bungsu, kembali sama Tuhan. Karena di ayat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-34 dibilang seperti ini. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Kita ambil hanya ayat yang A ya. 1 Korintus 15 ayatnya yang A. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita udah terlanjur nyemplung, balik. Dan jangan berbuat dosa lagi. Jangan main lagi sama pergaulan yang kemarin. Kalau kita udah bertobat, jangan balik lagi. Orang udah lepas dari narkoba, bergaul lagi dengan teman-teman yang narkoba, gak kuat, nyemplung lagi akhirnya. Orang yang suka minum, udah bertobat, terus dia memutuskan untuk hidup baru, bergaul lagi dengan teman-temannya yang peminum, dia akan minum lagi. Sama, suami saya dulu pernah cerita. Udah Bapak Ibu Saudara mungkin pernah dengar gimana kesaksiannya dulu di masa lalunya seperti apa. Waktu dia memutuskan untuk keluar dari masa lalunya, dia gak mau lagi main ke hal-hal yang kayak gituan. Teman-temannya yang suka ke spa, yang suka mijit dan segala macamnya, yang suka clubbing, dia tahu itu akan bisa menjatuhkan dia. Waktu dia memutuskan untuk dia bertobat, dia gak lagi bergaul dengan teman-temannya itu. Dia memutuskan tidak. Waktu diajak gak? Ajak. Sering gak? Sering. Tapi dia bilang, no, gue udah gak main yang kayak gitu. Dimusuhin gak? Dimusuhin. Tapi itu resiko kalau kita mau hidup benar, Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak, suami saya gak akan jadi juga seperti sekarang. Nyemplung lagi dia pasti. Kenapa? Karena bergaul dengan lingkungan yang seperti itu. Tapi dia memutuskan keluar dari pergaulan itu. Kenapa? Karena dia tahu dia harus mewaspadai pergaulannya. Begitu pula dengan kita. Saat kita memutuskan untuk kita keluar dari pergaulan itu, kita bertobat karena kita tidak mau sesat, maka jangan main lagi, jangan balik lagi ke sana. Tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena itu, mari kita datang hari ini, pagi hari ini kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita, kalau ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, kita beresin sama Tuhan. Kita bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau bawa hidup kami Tuhan kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat kami hidup di dalam dosa, biarlah hari ini, pagi hari ini kami mau belajar, kami mau bertobat supaya kami gak sesat, kami mau sadar, kami mau belajar bertindak keluar dari dosa ini, dan kami gak mau berbuat dosa lagi. Dan mampukan supaya kami jangan juga bergaul lagi dengan teman-teman kami, dengan pergaulan kami yang rusak, yang akan menarik kami kembali kepada dosa. Tapi berikan kekuatan dan kemampuan kepada setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini, untuk kami benar-benar ada bersama dengan Tuhan di dalam komunitas yang benar. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar boleh memberkati setiap kami sepanjang hari ini, menguatkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jangan sesat Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sudah terlanjur masuk, bertobat dan jangan kembali lagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.